Dharma, seorang pria parubaya dengan perawakan tegap dan kulit legam karena terbakar matahari, bekerja sebagai tukang kebun di sebuah rumah mewah milik keluarga kaya di kawasan puncak. Ia dikenal rajin, pendiam, dan sangat menyayangi tanaman. Setiap pagi, ia sudah ada di taman sebelum matahari terbit, merapikan semak, menyiram bunga, dan memetik daun kering. Suatu hari, rumah itu kedatangan pemilik barunya, seorang wanita muda bernama Nadia, pewaris tunggal keluarga Wijaya yang baru kembali dari luar negeri. Usianya baru 30, tapi penampilannya anggun dan berkelas. Saat pertama melihat Dharma, Nadia hanya menatap sekilas dan menyangka pria itu hanya pekerja biasa. Namun ada yang berbeda, taman rumah yang tadinya gersang kini tampak hidup dan penuh warna. Siapa yang merawat taman ini? Tanya Nadia pada pembantu rumah tangga. Itu Pak Dharma, Bu. Sudah bekerja di sini sejak dulu. Beliau yang paling paham soal tanaman. Dari sanalah semuanya bermula, hari demi hari. Nadia mulai tertarik memperhatikan pekerjaan Dharma. Setiap pagi, ia duduk di balkon sambil menikmati kopi dan memperhatikan bagaimana Dharma bekerja dengan telaten. Kadang, ia turun dan bertanya soal tanaman. Pak Dharma, kenapa bunga mawar saya cepat layu? Karena terlalu banyak air, Bu. Mawar lebih suka tanah agak kering. Jawaban Dharma selalu tenang, sopan, dan penuh pengetahuan. Nadia yang awalnya hanya iseng, mulai menaruh perhatian lebih. Ada ketenangan dalam sosok Dharma yang tidak ia temukan dalam kehidupan sosialitenya. Mereka mulai berbincang lebih sering, kadang membahas tanaman, kadang berbicara soal kehidupan. Dharma selalu menjawab bijak, dan itu membuat Nadia merasa nyaman. Suatu hari, Nadia penasaran dengan masa lalu Dharma. Mengapa pria sebijaksana itu hanya menjadi tukang kebun? Pak Dharma, boleh saya tanya sesuatu yang pribadi? Dharma terdiam sesaat, lalu ia berkata, dulu saya guru biologi di SMA. Tapi saya kehilangan segalanya saat istri dan anak saya meninggal karena kecelakaan. Setelah itu, saya tak sanggup lagi mengajar. Saya pindah ke tempat sunyi dan mulai bertani, sampai akhirnya ditawari jadi tukang kebun di rumah ini. Hati Nadia tercekat, ada luka dalam yang tersembunyi di balik ketenangan Dharma. Dari rasa kagum, kini tumbuh rasa empati, dan perlahan, cinta. Perasaan Nadia semakin dalam. Ia tahu perbedaan usia mereka jauh. Ia seorang pemilik rumah, dan Dharma hanyalah pekerjanya. Tapi ada sesuatu yang mengikat mereka lebih dari sekadar status ketulusan. Sampai suatu hari, hujan deras mengguyur puncak. Nadia melihat Dharma masih di luar, berusaha menyelamatkan tanaman-tanaman yang baru ditanam. Tanpa pikir panjang, Nadia berlari keluar, membantunya menutup pot dengan plastik. Mereka basah kuyup, tertawa bersama, dan saat itu, Nadia memeluk Dharma dari belakang. Saya ingin bersama Bapak, bukan karena Bapak pekerja saya, tapi karena saya mencintai siapa Bapak sebenarnya. Dharma terpaku, matanya berkaca-kaca. Bu Nadia, saya ini hanya pria tua yang rusak oleh masa lalu. Ibu pantas dapatkan yang lebih baik. Yang terbaik, Pak Dharma, bisa jadi adalah yang paling tulus. Dan saya menemukannya di taman ini. Cerita mereka bukan tanpa rintangan. Keluarga Nadia menentang keras hubungannya dengan seorang tukang kebun. Tapi Nadia tak goyah. Ia memilih pindah ke villa yang lebih kecil, membawa Dharma bersamanya. Mereka hidup sederhana, membangun taman kecil yang indah dan membuka kelas kebun untuk anak-anak sekitar. Cinta mereka tumbuh, perlahan namun kuat, seperti akar pohon yang menembus tanah. Dharma akhirnya menulis buku berjudul Rimbun Cinta di Taman Belakang, kisah nyata tentang seorang tukang kebun dan majikannya yang menemukan cinta di antara bunga, hujan, dan luka masa lalu. Seiring waktu, taman yang mereka kelola bersama menjadi terkenal. Banyak orang datang untuk belajar langsung dari Dharma. Bahkan media lokal sempat meliput kisah cinta unik antara majikan dan tukang kebun. Namun, popularitas itu memunculkan sosok dari masa lalu. Rati, mantan adik ipar Dharma, muncul tanpa pemberitahuan. Ia datang dengan seorang anak laki-laki berumur 8 tahun yang memanggil Dharma dengan sebutan, Ayah. Aku tak tahu harus kemana lagi. Mas, ucap Rati pelan. Anak ini. Arya.
dia anak dari adikmu. Dan kini aku sendirian membesarkannya. Dharma kaget, ia tidak menyangka akan dihadapkan kembali dengan keluarga yang dulu ia tinggalkan setelah kehilangan istri dan anaknya. Nadia menyaksikan semua ini dalam diam, hatinya campur aduk antara iba dan cemas. Setelah Ratih menetap beberapa hari di villa kecil mereka, Nadia mulai merasakan jarak antara dirinya dan Dharma. Pria itu menjadi lebih sering diam, pikirannya jauh. Pak Dharma, apakah cinta kita masih cukup kuat? Tanya Nadia suatu malam. Dharma menatap Nadia lekat-lekat, kemudian menjawab, saya mencintaimu, Nadia. Tapi saya juga tak bisa berpaling dari tanggung jawab saya. Arya bukan anak saya, tapi dia darah dari keluarga yang saya tinggalkan dulu. Saya tak mau menjadi pengecut lagi. Nadia memejamkan mata, lalu menggenggam tangan Dharma. Kalau begitu, mari kita besarkan dia bersama. Di taman ini, dengan cinta yang kita punya. Hari demi hari, Arya menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Dharma mengajarkan Arya mencangkul, menanam, dan mencintai bumi. Nadia mengajarinya membaca dan menulis. Ketiganya seperti pohon yang tumbuh berdampingan, kuat dalam akar, lembut dalam daun. Ratih, yang awalnya berharap lebih dari Dharma, perlahan menerima kenyataan bahwa cinta Dharma sudah tertambat kuat pada Nadia. Ia pun pamit baik-baik dan kembali ke kampung halamannya. Beberapa tahun kemudian, taman kecil itu berubah menjadi taman komunitas, dikenal dengan nama Taman Rimbun, tempat belajar, tempat menyembuhkan, tempat bertumbuh. Anak-anak datang, orang tua berdiskusi, dan pasangan muda belajar mencintai dengan cara yang sederhana. Nadia dan Dharma tak pernah mengadakan pernikahan besar, tapi setiap pagi, mereka berdiri berdampingan, menyiram bunga sambil tertawa kecil, dan itulah janji setia mereka yang paling sakral. Suatu pagi di bulan Maret, taman sedang ramai oleh para pengunjung. Anak-anak sekolah dasar datang berkunjung, dan Nadia sibuk menjadi pemandu. Namun di antara keramaian itu, datang sebuah mobil hitam mewah yang berhenti di depan gerbang taman. Dari dalam mobil turun seorang wanita tua dengan penampilan anggun dan sorot mata tajam. Ia adalah Bu Sulastri, ibu kandung Nadia, wanita dingin yang selalu menganggap reputasi keluarga jauh lebih penting dari kebahagiaan anaknya. Nadia, katanya dingin, cukup sudah main-mainmu dengan tukang kebun ini. Kamu anak keluarga Wijaya, ini memalukan. Semua orang yang mendengar terdiam. Nadia melangkah pelan ke arah ibunya, tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Bu, saya tidak sedang bermain. Saya sedang hidup, dan saya bahagia. Bapak Dharma bukan siapa-siapa menurut ibu, tapi justru beliau yang mengajarkan saya arti mencintai, merawat, dan bertahan. Sulastri menatap tajam, lalu berbalik pergi. Tapi sebelum naik ke mobil, ia berkata pelan, kalau kau memilihnya, maka semua warisan dan nama keluarga akan dicabut darimu. Malam itu, Nadia duduk di bangku taman bersama Dharma. Angin berhembus lembut, tapi hatinya bergejolak. Saya akan kehilangan semuanya, Pak. Nama, rumah besar, bahkan bisnis keluarga. Dharma menatapnya dengan cemas. Saya bisa pergi, Nadia. Saya tak ingin kamu kehilangan hidupmu karena saya. Nadia menggeleng. Tidak, Pak, justru karena Bapak. Saya tahu apa artinya hidup. Keesokan harinya, Nadia menyerahkan surat pernyataan ke notaris, menolak warisan dan melepaskan nama keluarga Wijaya. Ia memilih hidup sederhana bersama Dharma dan Arya. Pilihan Nadia menjadi sorotan media. Banyak yang menghujat, tapi lebih banyak lagi yang mendukung. Ia diundang bicara di forum-forum tentang keberanian perempuan memilih jalannya sendiri. Namun cobaan tak berhenti. Di tengah popularitas taman mereka, datang seseorang yang mengaku ingin membeli lahan taman itu dengan harga tinggi. Investor properti dari Jakarta. Mereka membawa ancaman hukum dan celah dalam kepemilikan tanah. Saya tak akan biarkan ini diratakan jadi hotel, tegas Dharma. Tapi mereka tahu, melawan kekuatan uang tidak mudah. Alih-alih menyerah, Nadia dan Dharma justru membentuk gerakan bernama Tanah Rimbun untuk Rakyat, mengajak masyarakat mendukung mereka. Video perjuangan mereka viral di media sosial. Para aktivis lingkungan, anak muda, bahkan tokoh nasional mulai ikut bersuara.
Salah satu video Arya, yang kini pandai berpidato, menjadi viral. Kami tidak hanya menanam bunga di sini, kami menanam harapan. Akhirnya, pemerintah daerah menetapkan taman itu sebagai zona hijau terlindungi, tak bisa dijual untuk properti komersial. Taman Rimbun tetap berdiri, lebih hidup dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu, Arya tumbuh menjadi pemuda cerdas, masuk kuliah jurusan agrikultur. Ia sering bilang, ayah Dharma dan ibu Nadia bukan orang tua kandungku, tapi mereka menanam jiwaku. Sementara itu, Nadia dan Dharma tetap menjalani hidup tenang. Cinta mereka tak pernah berubah, hanya makin dalam. Tak ada pesta mewah, tak ada foto di majalah, hanya dua orang yang merawat satu sama lain, hari demi hari, di antara harum bunga dan tanah basah. Saat usia Dharma makin senja, ia duduk di bangku taman, menatap pohon-pohon yang dulu ia tanam sendiri. Nadia di sampingnya, menggenggam tangannya. Kita sudah sampai sejauh ini. Ya, bisik Nadia. Dharma tersenyum. Cinta itu seperti berkebun, harus sabar, harus dirawat, dan kadang harus siap menghadapi badai. Tapi lihatlah, bunga tetap mekar pada waktunya.